Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik? Baik? Semangat ya? Ya, tetap semangat dong. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita memulai pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang memimpin doa? Hajarawati, oke. Silakan ke depan, kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Hajarawati sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita buka Al-Qur'an kita seperti biasa, saatnya kita mengaji. Kita sekarang sudah sampai di surah Al-Fil. Yang enggak bawa Al-Qur'an bisa tetap mengikuti. Sudah sampai di surah Al-Fil. Satu orang yang pimpin. Siapa yang mau pimpin? Al-Faruq. Bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Al-Faruq. Hari ini Bapak ingin memeriksa kehadirannya, siapa saja yang hadir. Al-Faruq hadir ya? Hajarawati hadir? Hadir. Baik, Alhamdulillah hadir semua ya? Ya. Bagaimana hari ini? Siap mengikuti pelajaran? Siap? Ada yang kurang-kurang sehat? Yang kurang-kurang sehat, yang sakit, yang ada? Lengkap Ji ya? Tidak ada Ji yang galau? Tidak ada Ji? Hairul tidak galau Ji? Oh tidak? Oh ya, oke. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada hari ini kita lanjutkan tema pelajaran kita. Kita masih berbicara seputar iman kepada qada dan qadar. Di pertemuan pertama kita sudah belajar apa itu qada dan qadar, apa itu takdir. Kita sudah pelajari itu. Kemudian pembagian takdir itu. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada takdir yang bisa diusahakan. Pertemuan kedua kemarin kita belajar lagi tentang dalil-dalil beriman kepada qada dan qadar. Ada dua macam itu kemarin. Ada dalil dari Al-Quran atau disebut dalil apa? Dalil nakli dan ada dalil akli. Bagus. Nah, untuk itu Bapak ingin menggali dulu pengetahuan awal kalian. Siapa ini yang bisa menjawab ini? Mengapa ini? Kenapa kita harus belajar qada dan qadar? Siapa? Nur Afifah, apa? Menurut saya, memahami qada dan qadar dengan pemahaman yang benar
akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih pandai bersabar dan bersyukur. Menurut Nur Afifah, dengan mempelajari kadar dan kadar kita akan menjadi pribadi yang bersabar dan bersyukur. Bagus juga. Coba kasih aplaus dulu untuk Nur Afifah. Bagus. Oke, atau ada yang lain yang mau menambahkan, siapa? Nah, Rizal. Menurut saya, jika kita telah memahami kadar dan kadar dengan benar, Ya. kita akan terhindar dari sikap putus asa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita memahami kadar dan kadar dengan baik dan benar, dengan pemahaman yang benar, maka kita akan terhindar dari sikap putus asa dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Kasih aplaus dulu untuk Rizal. Ya. Masih ada pendapat yang lain? Hairul, coba. Menurut saya, ketika kita belajar kadar dan kadar, ada kita terhindar dari sifat sombong. Kalau kita beriman kepada kadar dan kadar, kita akan terhindar dari sifat sombong, karena semua yang kita miliki itu sebenarnya semua adalah milik dari Allah. Sudah ditentukan, sudah diatur oleh Allah. Bagus. Kasih aplaus dulu untuk Rizal. Ya. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua. Bagaimana seorang yang beriman kepada kadar dan kadar itu memiliki sifat optimis dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Menurut saya, kalau kita beriman kepada takdir dan memahami bahwa takdir ditetapkan oleh Allah semata, dan ada pula yang ditetapkan yang diusahakan dari manusia, akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih optimis, baik dalam urusan pekerjaan dunia maupun dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu. Bagus sekali. Aplaus dulu ini. Baik. Sudah bagus semua pemahaman awalnya, Bapak bangga dengan kalian. Nah, sekarang hari ini Bapak ingin menyampaikan apa tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anakku bisa menunjukkan makna kadar dan kadar. Apa hubungannya itu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dengan sikap optimis, sikap perilaku berikhtiar, kemudian berdoa dan bertawakal dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian dapat menguraikan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya seseorang yang beriman kepada kadar dan kadar? Setiap sesuatu pasti ada tandanya. Beriman kepada kadar dan kadar itu pasti juga ada tandanya. Pasti ada tandanya. Orang sehat ada tandanya, orang sakit ada tandanya, orang galau ada tandanya. Nah, orang apalagi ada tandanya. Nah, iman kepada kadar dan kadar juga itu ada tanda-tandanya. Dan yang ketiga, ada hikmah. Ya, bukan nur hikmah ya, tapi hikmah. Apa hikmahnya beriman kepada kadar dan kadar dengan benar? Nah, ini tujuannya, tujuan pelajaran kita. Apa tanda-tandanya ini? Tanda-tandanya yang pertama adalah anak-anakku sekalian nanti mampu menguraikan hubungan. Di dalam pelajaran kita, anak-anakku sekalian mencari dan menguraikan apa hubungannya itu takdir, kadar dan kadar dengan perilaku optimis, ikhtiar, doa dan tawakal. Kemudian anak-anakku mampu menguraikan tanda-tandanya. Apa tanda-tanda beriman kepada kadar dan kadar? Dan yang ketiga, menguraikan hikmah beriman kepada kadar dan kadar. Baik, inilah tujuan dan tanda-tanda atau indikator hasil pencapaian belajar kita pada kesempatan hari ini. Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3.
Bapak persilakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dibagi ke dalam 3 kelompok. Nah, Bapak kembali mengingatkan aturan main kita pada pertemuan ini. Jadi, kita belajar dengan menggunakan metode marketplace activity, ya. Jadi di mana setiap kelompok menyiapkan jualannya masing-masing. Anda membuat materi yang Bapak bagikan, terus materinya itu Anda jual kepada kelompok lain yang datang membeli. Ya. Nanti kelompok lain membayar dengan gula-gula. Nanti membayar dengan alat pembayaran lah yang pas. Jadi nanti kelompok 1 nanti pindah ke kelompok 2, kelompok 2 pindah ke kelompok 3, yang pembeli kelompok 3 pindah ke kelompok 1, bertukar terus sampai selesai. Nah, jadi kelompok 1 menetapkan ada yang jadi penjual, kelompok 2 dan kelompok 3 juga sama seperti itu. Sisanya menjadi pembeli. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang untuk memulai pelajaran kita, Bapak ingin memutarkan video. Silakan diperhatikan dan dicatat jika ada poin-poin yang dirasa penting. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih berhusnuzon kepada siapapun. Yang keempat, melatih kesabaran diri. Serta yang kelima, terhindar dari sifat patuh dan penakut. Beberapa perilaku mulia dan mencerminkan iman kepada kodok dan kodar adalah sebagai berikut. Pertama, yakin terhadap kodok dan kodar dari Allah, karena pada hakikatnya kodok dan kodar tersebut sangat logis. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai kodok dan kodar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan dirinya. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa bersyukur kepada kehadiran Allah. Yang keenam, Tadi sudah dijelaskan itu, mungkin anak-anakku sekalian juga sudah mencatat. Jadi apa itu kadar dan kadar, ada tadi dalil-dalilnya, kemudian ada kaitannya perilaku tawakal, berdoa dan lain sebagainya. Jadi kadar dan kadar atau yang biasa kita kenal dengan dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan istilah takdir. Pastinya dalam penjelasan tadi ada yang kurang difahami, ada yang ragu-ragu, ada yang mungkin belum jelas. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, Bapak persilahkan. Oke, siapa yang ingin bertanya? Hajra, apa? Mengapa manusia diwajibkan untuk berikhtiar dan harus bertawakal? Bagus pertanyaannya. Ada yang mau menjawab? Rahmat.
berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Menurut Nur Rahmat nih, seorang yang beriman kepada takdir itu harus berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Bagus ini, bagus pertanyaannya, bagus jawabannya. Siapa lagi? Apakah doa bisa mengubah takdir? Siapa yang mau menjawab? Saya. Selfie. Menurut saya, Nah. doa tidak bisa mengubah takdir karena ketetapan Allah itu sudah digariskan. Ya. Menurut Selfie, doa tidak bisa mengubah takdir. Jadi ya kalau sudah ditetapkan ya sudah, biar kita berdoa macam mana yang sudah ditakdirkan. Bagus juga. Oke. Ada jawaban yang lain? Sulida? Menurut saya takdir doa mampu mengubah takdir karena saya pernah mendengar pengajian yang bilang doa dapat mengubah takdir. Oh iya. Menurut Sulida ini doa mampu mengubah takdir karena pernah dengar di pengajian. Bagus juga. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Pertanyaannya bagus dan jawabannya bagus. Bagus. Ini menunjukkan kemampuan kalian. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, nah saatnya kita menggali materi, menemukan dan mencari data. Ya. Jadi anak-anakku sekalian akan membahas nih. Saya bagi. Kelompok 1 akan membahas tentang hubungan antara qadar dan qadar dengan perilaku optimis, berikhtiar, dan berdoa dan bertawakal. Kelompok 2, mana kelompok 2? Membahas tentang hikmah kepada qadar dan qadar. Kelompok 3 membahas tanda-tanda orang yang beriman kepada qadar dan qadar. Nah, anak-anakku, Bapak persilakan untuk mencari materi sebanyak-banyaknya, baik di laptop ataupun di HP atau di internet. Ya, silakan Bapak berikan waktu, silakan mencari di internet. Yang punya laptop boleh. Ya, sudah ya. Nah, sudah ditemukan datanya, baik. Jadi silakan, ini Bapak bagikan nih satu persatu. Kalau sudah ketemu datanya, silakan dituangkan di sini. Ini kelompok 3, saya kasih spidol. Ini kelompok 1. Ini spidolnya. Kelompok 2. Kelompok 2 ya? Kelompok 3? Oh iya, ini spidolnya. 1, 2, 3, 4. Nanti bisa tukeran, kalau misalnya butuh warna dari kelompok lain bisa tukeran warna. Nih. Oke, silakan Oke, selamat bekerja. Silakan disusun jualannya. Baik, kalau sudah selesai seperti biasa, satu orang tinggal sebagai penjual materi. Silahkan jual materi Anda sebaik mungkin. Kemudian sisanya sebagai pembeli. Jadi nanti kita caranya kelompok 1 ke kelompok 2 dulu. Terus kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1.
Nanti selesai dari kelompok 2, kelompok 1 pindah ke kelompok 3, begitu seterusnya. Ya, sampai kembali ke tempatnya masing-masing. Seperti itu ya, bisa difahami ya. Oke, Bapak kasih modal seperti biasa. Ini belanjanya pakai permen. Ini saya kasih ke kelompok 2. Ini 8. Silakan dipergunakan uang belanjanya nih, uang permennya ini sebaik mungkin. Ya, kalau misalnya materinya layak untuk mendapatkan permen 4, kasih 4. Kalau layak mendapat 5, kasih 5. Ya, yang penting ya hemat kan. Jangan sampai baru di kelompok 2 habis nih uangnya. Yang hemat-hemat. Ya, tapi jangan juga terlalu seke. Seperti itu. Kalau sudah siap, saatnya berbelanja materi dimulai dari sekarang. Silakan bertukar kelompok. Kelompok 3 ke kelompok 1. Ya, di sini dulu. Ya, oke. Sekarang saatnya berpindah kelompok 1 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 1, kelompok 3 ke kelompok 2. Sudah dibayar? Bayar dulu. Bayar dulu. Oke, kita lanjutkan materinya, silakan. Sekarang Bapak ingin tahu hasil belanjaan kalian itu ke kelompok yang lain. Kelompok 2 dulu lah, kelompok 2. Coba dari belanjaannya itu siapa yang mau presentasikan? Siva. Dari kelompok 1 dapat apa, dari kelompok 3 dapat apa? Hasil dari belanja kelompok 1, hubungan takdir dengan tawakal, yaitu menyerahkan segala hasil usaha dan doa kepada keputusan Allah, jangan selalu berprasangka bahwa segala ketentuan Allah adalah yang terbaik. Hubungan takdir dengan optimis adalah orang akan selalu optimis karena merasa bahwa segala takdirnya telah ada di tangan Allah. Hubungan takdir dengan ikhtiar, yaitu berusaha sebab Allah tidak akan mengubah takdir seseorang kalau dia tidak berusaha. Hubungan takdir dengan doa, yaitu setiap usaha manusia akan dinilai sebagai ibadah jika dilakukan dengan baik dan disertai dengan doa kepada Allah. Ya. Hasil
belanja dari kelompok 3. Tanda-tanda seseorang beriman kepada qadar dan qadar, yaitu antara lain selalu banyak bersyukur dan bersabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, bersifat optimis dan giat bekerja, dan jiwanya tenang. Ya, itu belanjaan dari kelompok 3. Bagus. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, bagus. Oke, kita ke kelompok 1. Dapat belanjaan dari kelompok 3 apa saja? Ya, yang saya belanjakan dari kelompok 2 yaitu hikmah beriman kepada qadar dan qadar antara lain, termasuk orang beriman lebih banyak bersyukur, sabar, selalu berusaha, terhindar dari sifat sombong, selalu berhadap kepada Allah, jiwa yang tenang, lebih tawakal. Dari kelompok 3? Dan dari kelompok 3 yaitu tanda-tanda seseorang beriman kepada qadar dan qadar. 1. Selalu banyak bersyukur dan bersabar. 2. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 3. Bersifat optimis dan giat bekerja. 4. Jiwanya tenang. Bagus sekali. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagus. Nah, kelompok 3 dapat apa dari kelompok 1? Dapat apa dari kelompok 2? Siapa? Selfie. Ya. Dari kelompok 1, hubungan dengan takdir, yaitu tawakal, menyerahkan segala hasil usaha dan doa kepada keputusan Allah dengan selalu berprasangka bahwa segala ketentuan Allah adalah yang terbaik. 2. Optimis, orang yang selalu optimis karena merasa segala takdirnya telah ada di Allah. 3. Doa, setiap usaha manusia akan dinilai sebagai ibadah jika dilakukan dengan baik dan disertai dengan doa kepada Allah. 4. Ikhtiar, yaitu berusaha sebab Allah tidak akan mengubah takdir seseorang kalau dia tidak berusaha. Baik, kelompok 2 dapat apa? Belanja dari kelompok 2. Hikmah beriman kepada qadar dan qadar antara lain sabar, selalu berusaha, terhindar dari sifat sombong, selalu berharap kepada Allah, jiwa yang tenang, lebih tawakal, termasuk orang beriman, lebih banyak bersyukur. Sudah? Baik, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompok 1 dari modal 8 permen dapat berapa? Dapat 9. Dapat untung 1 ya. Kelompok 2 dapat berapa? Dapat 5. Berarti belanja. Ah iya. Kelompok 3 dapat? Dapat 9. Bagus, oke. Yap. Alhamdulillah semua sudah selesai, kegiatan ini sudah selesai. Bapak apresiasi dan Bapak hargai hasil belanjanya. Tadi Bapak perhatikan yang pertama hubungan antara takdir, ikhtiar dan kelompok 1 ya, membahas hubungan antara qadar dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar dan doa dan tawakal. Pencarian datanya, penjelajahannya yang ditemukan sudah bagus. Jadi ada memang hubungannya antara takdir, ikhtiar, doa dan tawakal. Nah, hasil itu silakan dipelajari kembali, dicatat kembali. Kemudian untuk kelompok 2 membahas tentang hikmah iman kepada qadar dan qadar. Nah, itu juga sudah benar. Sebagai hikmah beriman kepada qadar dan qadar, salah satunya sebagai tanda bahwa orang itu beriman. Kemudian terhindar dari sifat sombong, selalu bersabar dan bersyukur. Bagus. Kelompok 3 membahas tentang tanda-tanda iman kepada qadar dan qadar. Itu juga sudah hasil penemuannya juga sudah bagus, kerjanya bagus dan materinya juga cukup lengkap. Baik. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah berada di akhir pertemuan kita. Yang harus kita refleksikan hari ini, yang pertama kerja kelompoknya Bapak lihat sudah lebih baik dari pertemuan yang lain yang kemarin.
Jadi kelompok 1 sudah lebih kompak, kelompok 2 juga hasil pekerjaan juga lebih bagus, kelompok 3 juga sudah sangat bagus hasil pekerjaannya. Kemudian Bapak ingin bertanya refleksi pelajaran kita, bagaimana pelajaran hari ini? Kalau dari 1 sampai 5 bintang, kalian mau ngasih berapa bintang pelajaran kita pada hari ini? 4,5? 5,5? 5,5? 4,5? Ya, itu adalah refleksi kita. Jadi hasil pelajaran kita ini akan menjadi bahan bagi Bapak dan bagi kita semua untuk mencari metode lagi yang lebih baik lagi ke depan. Berhubung ini adalah materi kita yang terakhir, jadi pada pertemuan ke depan kita sudah masuk di penilaian akhir semester. Bapak harap anak-anak sekalian mempersiapkan diri dengan baik. Bapak mempersiapkan diri dengan baik menghadapi ulangan semesternya. Yang tugasnya belum lengkap silahkan dilengkapi kembali. Bapak persilahkan untuk mengerjakan soal di Google Form. Bapak akan kirim linknya kepada anak-anak sekalian. Kalau sudah semua sudah dikirimkan, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pelajaran kita. Jadi untuk itu Bapak berikan apresiasi kepada anak-anak sekalian sudah belajar keras pada hari ini, yang sudah berusaha berjuang untuk mencari dan menemukan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Aplaus dan penghargaan untuk kita semua. Ya, jadi nanti setelah pelajaran ditutup silakan dikumpulkan kembali pekerjaannya ke depan dengan alat-alatnya. Mari kita tutup acara kita, pelajaran kita dengan berdoa kepada Allah sembari membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.